Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Ibnu Rosadi dengan NIM 233100380. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dadang Heksaputra yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil proyek Flutter saya dengan judul aplikasi Quranku. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu aplikasi yang saya buat di sini. Di sini saya membuat aplikasi Quranku, yaitu sebuah aplikasi Quran digital yang saya kembangkan menggunakan Flutter dengan tujuan untuk menghadirkan pengalaman membaca dan mempelajari Al-Quran yang modern, ringan, dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Baik, pada presentasi ini saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Flutter, kemudian bagian-bagiannya apa saja, dan kemudian struktur folder dari Flutter yang saya gunakan di sini. Baik, saya menjelaskan apa itu Flutter. Jadi Flutter itu adalah framework ataupun kerangka kerja open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan memiliki keunggulan utama berupa kode yang bisa langsung terlihat tanpa restart aplikasi, kemudian tampilannya digunakan dengan widget, dan dengan Flutter ini sendiri kita bisa menjalankan aplikasi di Android, iOS, web, Windows, Linux, dan macOS. Kemudian alasan kenapa sih kita memilih menggunakan Flutter atau saya menggunakan Flutter ini karena yang pertama efisiensi waktu dan pengembangan, kemudian tampilan UI yang konsisten di berbagai platform, cocok untuk aplikasi skala kecil hingga besar, serta mudah diintegrasikan dengan aset seperti data Al-Quran, audio, dan SVG. Adapun gambaran umum struktur project dari Flutter yang saya buat di sini terlihat pada sebelah kiri Flutter, terlihat berbagai folder-folder yang saya gunakan untuk merancang aplikasi Quranku ini. Contohnya saja pada folder lib, di sini terlihat ada beberapa folder seperti model, screen, tabs. Folder lib ini menyimpan aset-aset yang digunakan untuk merancang. Kemudian pada folder lib ini juga digunakan sebagai logika utamanya, tampilan dan mengatur alur aplikasi dari aplikasi Quranku ini. Kemudian folder main Dart di sini terlihat eh, pada folder main Dart ini merupakan titik awal atau entry point dari aplikasi. Fungsinya itu untuk menjalankan aplikasi dengan run app, mendefinisikan widget utama, serta mengatur tema aplikasinya dan menentukan halaman awalnya yaitu halaman splash screen. Kemudian pada halaman screen di sini untuk mengatur tampilan dari aplikasinya. Saya membuat beberapa halaman tampilan, ada detail, home, main menu, player schedule, search, dan splash screen. Baik, kita bisa langsung masuk ke penjelasan aplikasi yang saya gunakan, yang saya kembangkan di sini. Jadi di sini saya merancang aplikasi Quranku, sebuah aplikasi Quran digital yang digunakan untuk memudahkan orang ketika ingin membaca Al-Quran atau mengelola waktu membaca Al-Quran serta melihat jadwal sholat dan sebagainya. Jadi halaman pertama pada Quranku ini menampilkan splash screen dari halaman dari aplikasi Quranku. Ketika kita mengklik tombol mulai sekarang, maka akan masuk ke halaman home screen. Di sini terlihat ada beberapa button seperti button baca Quran, terakhir baca, pencarian, dan jadwal sholat. Ketika kita mengklik tombol baca Quran, maka akan ditampilkan daftar surat, mulai dari surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah, hingga surat terakhir pada juz 30. Kemudian pada pengaturan juz, kita juga melihat berbagai daftar juz yang sudah diurutkan dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian ada juga menu bookmark yang nantinya bisa digunakan sebagai ketika kita ingin menyimpan suatu ayat ataupun bacaan, kita bisa memakai fitur bookmark ini.
untuk menyimpan bacaan yang ingin kita baca nantinya. Kemudian ada juga menu searching, kita bisa memasukkan nama surat yang ingin kita cari. Contohnya di sini saya memasukkan surat Al-Kautsar, maka surat Al-Kautsar akan muncul, surat Al-Fatihah, maka juga akan muncul surat Al-Fatihah. Pada bagian surat juga kita bisa memilih salah contohnya surat Al-An'am, maka akan muncul tampilan dari surat Al-An'am, eh, tampilan ayat dan juga terjemahannya. Di sini juga kita bisa menyimpannya pada menu bookmark yang nantinya ketika kita pada menu bookmark ini akan tertampil surat yang sudah kita simpan tadi. Seperti itu penjelasan dari fitur bookmark. Kemudian ada juga fitur terakhir baca, karena tadi kita memasukkan surat Al-An'am, maka otomatis terakhir yang fitur yang ditampilkan, tampilan yang ditampilkan pada fitur terakhir baca adalah surat Al-An'am. Karena kita tadi membaca yang tadi itu surat Al-An'am. Kemudian ada juga fitur searching atau pencarian seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa melakukan pencarian surat yang ingin kita baca nantinya. Akan kita masukkan surat Al-Baqarah, maka akan muncul surat Al-Baqarah di sini. Kemudian yang paling bawah ada fitur jadwal sholat. Di sini ini memudahkan seorang muslim ketika ingin melihat waktu sholat di daerah tertentu. Di sini saya contohkan di daerah Kasihan ada notifikasi bahwa baru saja waktu zuhur itu kurang lebih 3 menit yang lalu. Ada juga jadwal sholat, jadwal imsak subuh, dan juga ada fitur alarm juga. Jadi aplikasi Quranku ini bisa digunakan untuk memudahkan kita ketika ingin beribadah, khususnya untuk membaca Al-Quran serta mengingatkan kita terhadap waktu sholat. Jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Sebelumnya saya juga ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.